mereka akan habis-habisan 2024. Sebab kalau 2024 mereka tidak berkuasa lagi, memang bisa jadi repot buat mereka. Apakah hartanya, apakah proyeknya, apakah pemimpinnya ditangkap dan seterusnya seperti itu. Itulah problemnya sekarang. Kenapa kemudian harus diambil bola-bola, dimunculkan bola-bola taktis untuk mengalihkan perhatian supaya kemudian nanti pilpres itu mereka menang dengan mutlak seperti yang lalu juga itu. Begitu Mas Slamet. Ya Bang Tullah, sengkarut kasus hukum yang ditunjukkan oleh Panji Gumilang dengan Pondok Pesantren Al-Zaitunnya ini, dan Abang tadi menjelaskan bahwa syarat dengan latar operasi intelijen sejak dulu sampai sekarang, termasuk sosok-sosok yang Abang tadi sebut, di mana letak kepentingan politik dalam konteks kontestasi politik 2024-nya Bang Abdullah Mawa? Jadi begini, ini terpaksa harus ceritakan supaya kemudian masyarakat kita tahu. Ketika Indonesia itu harus pindah ibu kota ke Jogja, maka kemudian tidak semua Siliwangi itu berangkat ke Jogja, tidak semua. Kartosuwiryo itu dengan sepengetahuan Bung Hatta. Ini saya dapat cerita langsung dari Burhanuddin Harap, mantan Perdana Menteri. Burhanuddin Harapan ini mendengar langsung dari Bung Hatta. Kata Bung Hatta, gerakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo itu sepengetahuan pemerintah. Bahkan sebagian anggarannya diberikan. Kenapa? Sebagai satu taktik syaur kepada Belanda bahwa meskipun ibu kota pindah ke Jogja, tapi perlawanan tetap ada. Seperti itu. Nah, setelah itu kemudian terjadilah kembali lagi seperti biasa ke Jakarta kemudian ketika pasukan Siliwangi kembali ke Bandung, seperti itu dalam perjalanan, mereka jalan kaki, dalam perjalanan. Satu regu yang dipimpin oleh Amir Mahmud itu bertemu dengan tentaranya Kartosuwiryo. Terjadi kesalahpahaman, sebetulnya kemudian terjadi bentrok senjata. Semua anak buahnya Amir Mahmud meninggal. Nah, dari situlah kemudian Amir Mahmud punya dendam kepada Kartosuwiryo, kepada DI, TI, dan itulah sampai kemudian dia jadi Menteri Dalam Negeri, dia jadi Ketua DPR, jadi Ketua MPR. Nah, itulah masuk dalam doktrin di militer terhadap Islam seperti itu. Nah, setelah mereka dibebaskan tahun 67, tokoh-tokoh DT ini, Pitut Soeharto, Kolonel Pitut Soeharto itu ajudan Ali Murtopo datang ke Jawa Tengah, Jawa Timur, mendatangi mereka dengan mengatakan bahwa ada komunis baru dari utara, dari Vietnam. Nah, orang Islam, apalagi DI, dengar itu komunis kan bersemangat, maka kemudian buat pernyataan, tanda tangan. Nah, ratusan nama itu, tanda tangan itu kemudian jadi masuk di kerangkeng seperti itu. Pemilu 71, Ali Murtopo itu kampanye di Jawa Timur dengan Ismail Pranoto. Ismail Pranoto ini adalah salah satu pimpinan dari DI. Nah, jadi sehingga begitu maka kemudian disitulah masuk jaringan. Lantas kemudian kita kenal dulu namanya Komji, kemudian namanya Warman, seperti itu. Saya pernah tinggal di Malaysia dengan ajudan Warman, kurang lebih 2 bulan. Dia ceritakan bagaimana itu gerakan Warman seperti itu. Jadi bahwa kemudian yang membunuh, mengambil harta orang apa semacam dengan istilah fai itu biasa seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka sampai kemudian terbentuklah apa yang disebut dengan KW9 itu. Nah, KW9 itu termasuk Panji Gumilang ini, dia anggota dari KW9 itu. Jadi setiap pemilu itu selalu diangkat untuk kemudian menghindari agar supaya masyarakat itu tidak memilih partai Islam. Waktu itu P3 seperti itu. Itu di Sumatera, di Sulawesi Selatan begitu, di Aceh begitu, di Kalimantan Selatan begitu, di Jawa Barat begitu seperti itu. Nah sehingga begitu sekarang tetap ini 2024 dianggap sebagai titik batas penentuan 2045. 2045 itu Indonesia menjadi negara komunis, menjadi negara kapitalis, atau masyarakat madani ditentukan oleh 2024 ini. Nah, oleh karena itu habis-habisan dilakukan semua upaya cara operasi apa saja 2024. Karena itu maka kita lihat bahwa Anies dijegal dari semua penjuru. Saya 8 tahun di KPK, Mas Slamet. Belum pernah saya temukan gelar perkara di KPK itu sampai 19 kali. Belum pernah. Ini kasus Anies itu 19 kali gelar perkara.
Nah, yang saya ingat yang paling lama itu Gubernur Kalimantan Timur tahun 2007-2008. Itu hampir 2 tahun memang. Tapi itu cuma karena proses data-datanya sukar, tapi akhirnya ditetapkan jadi tersangka. Itu. Ini Anies itu 19 kali gelar perkara. Padahal kasusnya di Jakarta. Kan mudah kan? Kalau Kalimantan Timur jauh, jadi perlu apa data. Ini Jakarta. Dan itu bendanya cuma satu. Apa namanya? Sirkuit. Bukan sirkuit, apa mobil, apa Formula E. Nah, jadi semua dilakukan. Kemudian sudah itu Nasdem yang mendukung diambil satu-satu. Kemudian Ketua Golkar karena pernah ketemu secara sembunyi-sembunyi dengan Anies, mulai dikerjain seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Sehingga berarti mereka akan habis-habisan 2024. Sebab kalau 2024 mereka tidak berkuasa lagi, memang bisa jadi repot buat mereka. Apakah hartanya, apakah proyeknya, apakah pemimpinnya ditangkap dan seterusnya seperti itu. Itulah problemnya sekarang. Kenapa kemudian harus diambil bola-bola, dimunculkan bola-bola taktis untuk mengalihkan perhatian supaya kemudian nanti Pilpres itu mereka menang dengan mutlak seperti yang lalu juga itu. Begitu Mas Slamet.